Selamat siang pemirsa dimanapun berada, masih menyampaikan perkembangan kasus dugaan rekayasa barang bukti narkoba jenis sabu di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Video sebelumnya, saya sudah menguraikan 7 kejanggalan, di mana Pak Peri dituduh memiliki sabu seberat 101 gram. Itu kejanggalannya itu sudah saya uraikan, ada 7 kejanggalan. Selain 7 kejanggalan, saya ingin mengungkap ada dugaan kesaksian palsu yang disampaikan di persidangan. Apa itu kesaksian palsu? Kesaksian palsu itu diatur di dalam pasal 242 KUHP, di mana ketika memberikan keterangan yang tidak benar, kemudian berakibat memberatkan terdakwa, apalagi terdakwa itu sampai dihukum berat, maka jika terbukti memberikan kesaksian palsu, maka saksi itu bisa dihukum pidana penjara paling lama 9 tahun. Di dalam putusan pengadilan atas nama Pak Peri yang dihukum 15 tahun ini, di mana Pak Peri dituduh memiliki narkoba jenis sabu 101 gram, ini ada 3 orang saksi yang memberatkan. Saksi pertama, Muhammad Muslimin bin Mustafa almarhum. Di dalam kesaksiannya, Muhammad Muslimin mengatakan bahwa saksi bersama rekan selaku anggota Satres Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu. Kemudian, bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Awanglong, RT 009, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan 1 unit kendaraan Toyota Innova Ribbon warna putih, nopol KT 1841 RE ke Sangatta dan diamankan di Simpang Pendidikan sekitar pukul 15.30 WITA, tepatnya di lampu merah Jalan Yosudarso 2, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.50 WITA, saksi bersama rekan selaku anggota Satres Narkoba Polres Kutai Timur melakukan penyelidikan di Bengalon, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terlihat 1 unit mobil Innova Ribbon warna putih, nopol KT 1841 RE sering dipakai oleh saudara Peri terdakwa di sekitaran Jalan Awanglong, RT 009, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon. Lalu sekitar pukul 14.00 WITA kami menuju ke RT 009 Desa Sepaso dan kami melihat mobil tersebut berhenti di depan sebuah rumah di sebelah kiri jalan, dan pada saat berhenti kami bersembunyi di belakang mobil itu dengan jarak 4 meter. Dan kemudian kami melihat terdakwa ada melemparkan 1 bungkus plastik warna putih melalui jendela depan sebelah kiri mobil. Lalu kami segera menuju ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan tujuan ingin mengamankan mobil dan terdakwa, dan ketika saksi memegang handle pintu belakang sebelah kiri, ternyata terdakwa langsung tancap gas dan menyebabkan handle pintu mobil itu terlepas. Kalau dari posisinya itu di belakang, mana mungkin bisa melihat pelemparan dari jendela depan sebelah kiri, ya, dari dalam mobil ke jendela depan sebelah kiri. Mana mungkin, karena posisinya ada di belakang. Berdasarkan keterangan Muslimin sendiri loh di sini di putusan pengadilan bahwa ia berada di belakang dan jaraknya 4 meter dari mobil itu. Sehingga ini sangat penting. Muslimin yang mengaku melihat pelemparan, tetapi dia sendiri berada di belakang mobil, ya, mengakunya di sini. Sehingga kalau Muslimin itu nyatanya tidak melihat pelemparan itu, berarti dia memberikan kesaksian palsu di persidangan. Buktinya adalah putusan pengadilan. Nah, makanya selain saya laporkan ke Propam Mabes Polri, ini saya akan laporkan ke Bareskrim mengenai dugaan pidana memberikan kesaksian palsu. Banyak tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah ketika saksi memegang handle pintu belakang sebelah kiri, ternyata terdakwa langsung tancap gas dan menyebabkan handle
pintu mobil itu lepas. Poinnya adalah memegang handle. Saksi memegang handle pintu mobil sebelah kiri bagian belakang. Bagaimana saudara muslimin bisa memegang handle? Sementara posisinya itu menurut keterangan dia itu berada di belakang dengan jarak 4 meter. Tanda-tanda kebohongan berikutnya adalah bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan tindakan tembakan yang terukur dengan melakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama mengenai pintu mobil depan sebelah kiri dan 2 tembakan mengenai bumper belakang kiri dan kanan. Namun terdakwa tidak menghiraukan tembakan tersebut dan tetap tancap gas ke arah Sangatta dengan kecepatan tinggi. Ini berbeda dengan kesaksian Jumadi, anggota polisi yang ikut menangkap Pak Peri. Jumadi mengatakan melakukan penembakan sebanyak 4 kali. Nah, jadi Muslimin mengaku 3 kali, sementara Jumadi mengaku 4 kali. Jadi nggak tahu ini siapa yang benar. Inilah patut diduga ada yang memberikan keterangan palsu. Bahwa lalu kami masih berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Dan saksi langsung menghubungi anggota lain untuk memblokir daerah Sangatta dan Muara Wahau, yang mana merupakan jalur provinsi. Kemudian saksi tetap di TKP, tempat terdakwa membuang 1 bungkus plastik, dan pada saat itu ada seorang warga masyarakat sedang melintas di TKP. Pada saat kejadian tersebut lalu kami meminta untuk menyaksikan dan setelah diperiksa ternyata berisi 2 bungkus besar narkotika jenis sabu. Poinnya adalah pada saat itu ada seorang warga masyarakat sedang melintas di TKP pada saat kejadian tersebut. Lalu kami meminta untuk menyaksikan dan setelah memeriksa ternyata berisi 2 bungkus besar narkotika jenis sabu. Ini bohong, ini diduga kesaksian palsu. Kenyataannya itu tidak langsung manggil masyarakat sekitar diperiksa kemudian suruh menyaksikan ini jenis sabu. Tidak, itu suruh memeriksa itu malamnya diperiksa TKP dan kemudian Pak Peri suruh ngambil barang bukti bungkusan itu, kemudian Pak Peri tidak mau. Itu malamnya jam 9, bukan jam itu, bukan jam 2 siang, malamnya. Nah, jadi ini bohong. Ya. Malamnya itu ada Pak RT suruh menyaksikan. Nah, jadi kalau menurut keterangan Muslimin ini, setelah terjadi pelemparan, kemudian Pak Perinya itu pergi, kemudian ada warga yang melintas, kemudian suruh menyaksikan ya, barang bukti itu setelah dibuka ada jenis sabu. Itu keterangan bohong karena di siang itu tidak ada pemeriksaan bungkusan warna putih kemudian memanggil warga, itu tidak ada. Adanya itu malam. Nah, ini akan dibantah oleh kesaksian RT Mulyono. Nanti saya bacakan kesaksian RT Mulyononya bahwa pemeriksaan itu malam bukan siang itu. Nah, ini keterangan saksi Mulyononya selaku ketua RT. Saya bacakan. Bahwa sehubungan dengan saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan polisi yang datang membawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA. Berarti jam 9 malam. Itu. Jadi polisi memanggil RT untuk menyaksikan bungkusan yang katanya berisi sabu itu jam 9 malam, bukan siangnya. Jadi kalau saudara muslimin mengatakan memanggil warga sekitar untuk memeriksa bungkusan itu, kemudian setelah diperiksa jenis sabu, itu bohong. Ini bertentangan dengan keterangan RT Mulyono. Saya lanjutkan. Ini keterangan RT Mulyono ini, bahwa untuk kejadian siang harinya saksi tidak tahu. Jadi Pak RT memang tidak tahu kejadiannya. Hanya malam diminta oleh polisi untuk menyaksikan bungkusan itu, kemudian ternyata isinya sabu. Ya Pak RT mana ngerti itu isinya sabu. Kemudian, bahwa ketika dilakukan interogasi di pos Simpang 3, lampu merah Jalan Pendidikan, bahwa terdakwa mengaku memperoleh sabu tersebut dari saudara Kahar. Dan kemudian setelah kembali dilakukan interogasi di kantor, terdakwa mengaku tidak tahu. Di sini poinnya adalah saudara muslimin ini menginterogasi Pak Peri, ya, terdakwa. Nah, itu bohong.
di pos simpang pendidikan, di pos polisi simpang pendidikan, yang namanya muslimin itu tidak pernah menginterogasi Pak Peri. Itu menurut keterangan Pak Peri. Jadi kalau dia mengatakan telah di pos simpang pendidikan itu menginterogasi Pak Peri dan Pak Peri mengaku barangnya dari saudara Kahar, itu bohong karena saudara muslimin itu di pos simpang pendidikan setelah Pak Peri ditangkap di pos simpang pendidikan itu, saudara muslimin tidak pernah menginterogasi. Jadi kalau tidak pernah menginterogasi, isinya yang menyatakan bahwa Pak Peri mengaku barang tersebut dari saudara Kahar, ya jelas bohong, orang interogasi saja tidak. Apalagi Kaharnya itu sudah meninggal 4 bulan yang lalu di bulan Juni. Kejadian ini kan bulan Oktober 2023. Kaharnya sudah meninggal di Juni 2023. Bagaimana mengaku barang dari Kahar? Nah, jadi ini keterangan palsu karena mengaku menginterogasi Pak Peri, sementara saudara muslimin itu tidak menginterogasi Pak Peri. Lalu siapa yang menginterogasi Pak Peri di pos polisi simpang pendidikan? Yang menginterogasi adalah Kanit berinisial T. Ya, jadi bukan saudara muslimin. Satu orang Kanit berinisial T. Nanti yang menginterogasi Pak Peri berinisial saudara T ini akan saya kupas ya, di dugaan pelanggaran kode etik nanti. Ya, itulah dugaan kesaksian palsu di persidangan dengan barang bukti putusan pengadilan ini akan saya jadikan barang bukti ya, dan pasti akan kami laporkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim Polri atas dugaan memberikan kesaksian palsu. Nanti setelah terbukti memberikan kesaksian palsu sampai dipidana penjara, maka putusan memberikan kesaksian palsunya itu akan kami jadikan dasar untuk PK mengajukan peninjauan kembali agar Pak Peri bisa bebas. Kebenaran harus ditegakkan, harus diungkapkan. Kemudian saksi polisi, saksi penangkap lainnya adalah saudara Jumadi bin Sahibu. Ya. Di dalam kesaksiannya, bahwa pada saat itu terdakwa ada melempar sesuatu keluar dari dalam jendela depan sebelah kiri mobil. Dan kemudian saksi memanggil warga masyarakat yang sedang lewat untuk menyaksikan, dan setelah diperiksa ternyata sesuatu yang dilempar tersebut berupa 2 paket narkotika jenis sabu. Bahwa tanda-tanda kesaksian palsu, saudara Jumadi melihat Pak Peri melempar bungkusan dari dalam mobil keluar itu, tanda-tandanya adalah dari kesaksian lainnya. Ya, seperti bahwa posisi saksi pada saat itu tidak berada di sebelah kiri mobil. Nah, bagaimana saudara Jumadi bisa melihat ada lemparan atau Pak Peri melempar bungkusan warna putih dari dalam mobil ke jendela mobil sebelah kiri? Kalau saudara Jumadi dalam kesaksiannya di putusan pengadilan ini, ia menerangkan bahwa posisi saksi pada saat itu tidak berada di sebelah kiri mobil. Bagaimana bisa mengetahui? Karena dalam kesaksiannya saja dia ini tidak berada di sebelah kiri mobil. Lalu berada di mana saudara Jumadi? Menurut keterangan Pak Peri, saudara Jumadi itu berada di belakang mobil, bukan di sebelah kiri. Memang benar keterangan Jumadi, posisinya itu tidak berada di sebelah kiri. Dan dihubungkan dengan keterangan Pak Peri juga, saudara Jumadi itu berada di belakang mobil. Lalu bagaimana ia bisa melihat ada pelemparan barang bungkusan itu? Nah, kemudian ditambah lagi, saudara Jumadi ini bahwa saat pelemparan itu kaca jendela mobil depan sebelah kiri itu dibuka. Nah, bagaimana mungkin dia bisa melihat kaca dibuka, orang dia berada di belakang? Nah, ini tanda-tanda dugaan kesaksian palsu terlihat dari kesaksian-kesaksian lainnya. Saudara Jumadi juga di sini mengaku memegang handle mobil. Menurut Pak Peri, ya, awalnya juga Pak Peri memang tidak tahu siapa yang memegang handle itu. Karena memegang handle itu keras sampai patah sehingga Pak Peri bisa melihat sosok itu. Sosok yang memegang handle itu ternyata setelah di Polres diketahui berinisial R, bukan saudara Jumadi. Sehingga saudara Jumadi ini yang mengaku memegang handle pintu mobil belakang milik Pak Peri itu saksian palsu. Karena yang memegang handle itu adalah saudara R, di mana saudara R ini tidak menjadi saksi di dalam putusan pengadilan ini, perkara Pak Peri ini.
ini amburadul. Jadi kesaksian saudara muslimin mengaku memegang handle, ya. Kemudian kesaksian saudara Jumadi, ya, memegang handle. Jadi yang megang siapa? Handle satu itu. Kan? Ini kelihatan banget kesaksian palsunya. Karena yang memegang handle menurut keterangan Pak Peri itu polisi lainnya berinisial F. Lalu saudara Jumadi ini mengatakan bahwa setelah terjadi pelemparan itu, kemudian saksi memanggil warga masyarakat yang sedang lewat untuk menyaksikan, dan setelah diperiksa, ternyata sesuatu yang dilempar oleh terdakwa tersebut berupa 2 paket narkotika jenis sabu. Ini juga kesaksian palsu. Karena itu tidak ada warga yang dipanggil suruh menyaksikan. Itu malamnya, bukan siang itu, jam 2 siang itu bukan. Itu malamnya. Jadi lama itu dikejar, kemudian setelah tertangkap di pos simpang pendidikan, kemudian dibawa ke Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, menggeledah rumah Pak Peri, nggak dapat apa-apa, ya. Kemudian baru muncul mungkin otaknya itu. Malamnya ya ke TKP lagi jam 9 malam, baru warga sekitar itu diundang ke situ termasuk Pak RT untuk menyaksikan. Itu pun menurut keterangan Pak Peri, ya, dia melihat bahwa barang bukti itu diletakkan oleh saudara Jumadi. Kemudian diambil pula oleh saudara Jumadi karena Pak Peri tidak mau suruh ambil malam itu. Dan itu sudah pernah disampaikan di pledoi, ada di pledoinya. Dan saudara Jumadi yang mengambil barang bukti ini tertuang di dalam putusan pengadilan. Bahwa benar saksi yang mengambil barang bukti. Saudara Jumadi, ini kesaksian saudara Jumadi. Kemudian ada nih hal penting lagi. Memang tidak ada hubungannya dengan kesaksian palsu nih. Kata-kata bahwa saksi tidak tahu analisa kesesuaian barang bukti antara sabu dengan plastik klip. Nah, ini polisi penangkap ini kan menyita timbangan sama plastik klip di rumahnya Pak Peri. Di mana timbangan dan plastik itu adalah untuk membuat kue. Nah, tetapi kemudian disitalah dijadikan barang bukti. Ketika ditanya hakim, apa hubungannya plastik klip yang disita dari rumahnya Pak Peri dengan barang bukti? Ini saudara Jumadi mengatakan bahwa saksi tidak tahu analisa kesesuaian barang bukti antara sabu dengan plastik klip. Berarti plastik klip yang disita ini nggak ada hubungannya dengan barang bukti sabu itu. Nah, kok disita? Jadikan barang bukti. Inilah yang saya sebutkan selain narkotika, di antara barang bukti yang direkayasa selanjutnya adalah plastik klip. Kenapa? Karena plastik klip ini dijadikan barang bukti. Ini tertuang dalam putusan pengadilan, di mana di dalam amar putusannya itu ada ya, menyatakan barang bukti diantaranya adalah plastik klip. Kemudian terakhir, bahwa saat terdakwa diinterogasi di pos polisi Jalan Pendidikan Sangatta, bahwa terdakwa menerangkan memperoleh sabu dari saudara Kahar. Dan kemudian pada saat di penyelidikan, terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu. Poinnya adalah saudara Jumadi ini menginterogasi Pak Peri di pos polisi Simpang Pendidikan. Kenyataannya, saudara Jumadi itu tidak pernah menginterogasi Pak Peri. Tidak pernah menginterogasi Pak Peri di pos polisi itu. Jadi kalau tidak pernah menginterogasi, ya, kemudian ada lagi jawabannya Pak Peri mengatakan bahwa barang bukti itu diperoleh dari saudara Kahar. Kalau tidak pernah menginterogasi, isi dari interogasinya pun tidak benar karena tidak pernah menginterogasi. Apalagi Kaharnya sudah meninggal dunia 4 bulan sebelum penangkapan Pak Peri. Ya, Pak Peri ditangkap 25 Oktober 2023. Kahar meninggal pada 5 Juni 2023. Ada di Google, ketik aja. Saudara Kaharudin itu meninggal dunia terkait kasus narkotika. Ada itu. Lalu siapa yang menginterogasi Pak Peri di pos pendidikan itu? Yang menginterogasi adalah saudara T, kanit narkoba. Itu. Jadi ini kesaksian palsu. Kemudian ada saksi dari masyarakat biasa, artinya bukan dari polisi, itu bernama Angga Alang Saputra alias Angga bin Muhammad Nasir almarhum. Pada kesaksiannya, ia mengatakan bahwa posisi saksi pada saat itu berada di belakang mobil tersebut. Ya, sedang mengendarai sepeda motor. Artinya, kalau berada di belakang mobil Pak Peri dengan mengendarai sepeda motor, di belakang itu tidak mungkin itu bisa nengok ke kiri. Tidak mungkin juga bisa nengok ke kanan.
karena berada di belakang. Lalu kesaksian berikutnya bahwa saudara Angga ini mengaku melihat terdakwa berada di dalam mobil Innova warna putih yang posisi sedang berhenti itu. Terdakwa ada melempar satu bungkus plastik putih dari jendela mobil depan sebelah kiri. Bagaimana dia sendiri mengatakan berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor? Kok bisa? Oleh karenanya, ini diduga kesaksian palsu. Saya menduga Angga ini saksi yang dikondisikan ya, oleh oknum polisi Satres Narkoba Polres Kutai Timur. Bukan saksi yang sebenarnya yang melihat sendiri peristiwa itu. Apalagi dari keterangan Pak Peri yang saat itu melihat situasi, tidak pernah ada sepeda motor di belakang, yang katanya saudara Angga itu mengendarai sepeda motor berada di belakang. Itu Pak Peri tidak melihat ada sepeda motor di belakang yang dikendarai oleh saudara Angga, ngakunya itu. Ya. Jadi ini jelas-jelas ya, juga kesaksian palsu. Ya, itulah saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya di pengadilan yang tertuang dalam putusan pengadilan atas nama Pak Peri. Ya. Ini 3 orang saksi ini akan kami laporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan memberikan kesaksian palsu. Ya. Dengan mempelajari kesaksian mereka saja yang saling bertentangan, ini sudah sangat jelas kesaksian palsu itu terlihat. Saya berharap syukur-syukur di Propam Polda Kaltim ini, ya, setelah melihat ada dugaan pidananya, syukur-syukur langsung diserahkan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim sehingga tidak harus saya melaporkan ke Bareskrim Polri. Tetapi kalau kemudian tidak diserahkan ke Direskrim dugaan pidananya memberikan kesaksian palsu, kami akan laporkan sendiri ke Bareskrim Polri supaya dihukum seberat-beratnya karena membuat orang yang tidak melakukan tindak pidana jadi dipenjara 15 tahun. Kalau 2 orang polisi yang bersaksi ini nanti terbukti memberikan kesaksian palsu, otomatis melanggar kode etik. Mengenai dugaan pelanggaran kode etik, siapa-siapa saja yang diduga melanggar kode etik, apa saja bentuk tindakannya, nanti saya akan kupas di video selanjutnya. Sementara itu, terima kasih.